Kalau kalian saat ini kerja dapat gaji tapi merasa belum cukup nih dan berpikir kira-kira gimana ya cara dapat uang tambahan, mungkin video ini buat kalian. Tonton sampai habis, let's go. Hai Sobat Trader, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di video ini gue bikin berawal dari seorang teman gue yang bertanya ke gue, "Di, menurut lo kalau gue pengen dapat penghasilan tambahan, trading itu cocok nggak sih?" Terus gue jawab, "Dulu gue juga sambil kerja, sambil trading kok, tapi ada prosesnya, dan sekarang malah jadi full time trader." Terus singkat cerita, gue jelasin lah ke dia caranya seperti apa, dan gue juga yakin banyak di antara kalian juga yang punya kegelisahan yang sama. Jadi udah gue buat video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Langsung aja kita mulai. Kenapa Forex cocok sebagai side income? Dulu pertama kali gue kenal sama Forex waktu gue masih di kelas 11 SMA. Belum ada penghasilan, jadi mostly itu gue belajar pakai akun kecil dan seperti yang kalian tahu, sering margin call pastinya. Salah satu penyebabnya adalah karena gue nggak ngerti dan bingung harus belajar dari mana. Karena dulu itu belum ada YouTube. Lulus SMA, gue kuliah, gue masih trading Forex. Lulus kuliah, gue ke China, gue juga trading Forex. Jadi dari dulu gue selalu trading Forex ini itu sebagai side job untuk dapat uang tambahan. Profesi utama gue dari pelajar sampai karyawan itu berevolusi terus. Alasan gue dari dulu suka cari uang tambahan dari Forex karena 3 hal. Yang pertama, fleksibilitas. Pasar Forex itu buka 24 jam 5 hari. Sehingga gue bisa melakukannya itu kapanpun ketika gue punya waktu luang. Dan gue juga bisa trading di mana aja. Tinggal buka HP aja, simple. Kedua, kalau kalian pernah dengar, trading is 10% buy, 10% sell, 80% wait. Artinya cuma 20% kalian itu melakukan eksekusi. Sisanya itu hanya nunggu aja. Nunggu apa sih? Nunggu setup yang sesuai strategi. Kalau udah entry, kalian tinggal tunggu harganya bergerak sesuai dengan plan kalian. Simple. Nanti gue akan bahas lagi lebih dalam di belakang. Ketiga, Forex adalah bisnis yang bisa pakai modal kecil. Kalau kerja sampingan lain mungkin ya perlu modal yang lumayan lah ya. Tapi di Forex, kalian udah bisa mulai dari 500.000 aja kalau trading di broker seperti MIFX. Dulu zaman gue itu modal minimal sekitar 10 juta rupiah. Kalian bisa bayangin, sekarang jauh lebih terjangkau. Kita akan masuk ke strategi yang sederhana untuk diaplikasikan oleh pemula. Tapi gue pengen kalian paham dulu tentang time frame. Seperti yang udah gue mention sebelumnya, kalau trading itu adalah aktivitas yang fleksibel. Kenapa? Karena kalian yang menentukan sendiri tradingnya di time frame berapa. Sebelum kita pencet buy atau sell, itu kita perlu melakukan yang namanya analisis. Dan di Forex Market, 90% itu kita pakai technical analysis. Di dalam grafik, itu ada beberapa time frame yang bisa kita lihat. Mulai dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, masuk ke jam, 1 jam, 4 jam, dan masuk ke daily, weekly, dan monthly. Pertanyaan trader yang paling sering itu, trading yang ideal itu di time frame berapa sih? Jawabannya adalah, ya tergantung kalian sendiri. Mau tradingnya di time frame berapa? Kalau kalian nganggur dan gak ada waktu, bisa scalping pakai time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit. Tapi kalau kalian punya pekerjaan utama dan Forex hanya sebagai side income, saran gue swing trading aja pakai time frame 1 jam atau 4 jam. Artinya apa? Setiap candlestick di time frame 1 jam itu menggambarkan pergerakan harga dalam 1 jam. Misalnya tank nih, sekarang jam 7 malam. Dia akan muncul candlestick yang baru. Harganya itu akan naik dan turun selama 1 jam dan akan terbentuk di jam 8 malam. Kemudian akan muncul lagi candlestick yang baru dan seterusnya. Nah, ini penting banget karena gue pengen share strategi ke kalian dengan mengandalkan time frame 1 jam. Dan kalian cukup buka chart itu 1 jam sekali. Tinggal pasang alarm aja di jam 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan setelah kalian lihat, kalian akan tahu apakah kalian harus eksekusi atau menunggu candlestick selanjutnya. Dan ingat, 80% itu menunggu. Jadi nggak perlu khawatir dengan pekerjaan utama kalian. Strategi sederhana untuk trading buat mendapatkan uang tambahan atau side income trading. Gue mau share dulu kalau misalkan ini adalah cara gue waktu itu trading ketika gue masih kerja kantoran. Jadi sebenarnya gue nggak bisa setiap waktu gitu ya untuk ngeliatin grafik. Jadi gue create satu strategi yang sebenarnya memungkinkan gue untuk ngecek sejam sekali aja itu udah cukup. Karena dulu ketika gue masih kerja, gue nggak bisa ngeliatin chart setiap detiknya. Jadi ini adalah cara trading gue waktu itu dan secara overall cukup untuk bisa memberikan side income. Jadi di sini kondisinya atau case-nya sebut aja Joni. Joni ini kerja kantoran dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan pertanyaannya adalah gimana caranya approach untuk trading Forex dengan kondisi Joni yang seperti ini biar bisa mendapatkan uang tambahan. Nah, di sini gue mau share 3 hal dulu yang penting untuk diketahui dan dipelajari. Sebenarnya ini adalah basic kalau kalian udah nonton kelas trading SKS di playlistnya, itu kalian udah ngerti harusnya follower selama Andi Senjaya. Tapi nggak masalah, gue akan share lagi aja poin-poin pentingnya seperti apa. Jadi yang pertama kalian harus ngerti dulu yang namanya swing. Swing ini kalau misalkan kalian lihat di sini ada swing low atau swing yang di bawah. Ini adalah suatu kondisi di mana candlestick yang di sebelah kanan dan di kirinya itu membuat yang namanya higher high dan higher low di sini ya. Di sini juga higher high, higher low. Sehingga di sini kita bisa bilang terjadi satu swing. Dan untuk yang swing high-nya juga sama kondisinya di mana candlestick di kanan dan di kirinya itu low-nya lebih turun jadi membuat lower low dan high-nya juga lebih turun jadi membuat lower high. Kalau kita lihat kondisinya kurang lebih seperti ini, kita bisa bilang ini terjadi yang namanya swing. Tapi kalian nggak perlu terlalu pusing karena nanti gue akan ajarin caranya untuk mensimplify swing ini jadi yang nomor 2. Karena sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat trend line. Jadi kalau kita lihat di sini apa itu
trend line. Trend line itu adalah sebuah garis di mana kita menghubungkan satu titik terluar dengan titik terluar lainnya gitu ya. Jadi cuman butuh dua titik terluar untuk bisa membuat suatu garis trend line. Jadi kalau kita lihat di sini, satu titik terluar, dua titik terluar, kita bisa tarik garis trend line ke atas, dan ini sebenarnya menggambarkan bahwa harganya sedang bergerak di dalam suatu trend. Kalau di sini kita lihat trennya sedang naik, dan sebenarnya ekspektasinya adalah kita mau buy ketika harganya melakukan penurunan ke area trend line. Di sini kita mau buy dan kita mau follow the trendnya untuk mendapatkan profit ketika dia naik ke atas. Sama dengan kondisi bearishnya, jadi kalau kita lihat suatu harga itu lagi mengalami penurunan atau downtrend, kita bisa membuat suatu trend line. Jadi trend line ini tinggal menghubungkan titik di sini dengan titik di sini dengan suatu garis. Yang kita mau tunggu adalah nanti ketika harganya udah turun, kemudian kembali naik ke atas. Nah, di sini kita mau menunggu adanya reversal candlestick yang akan kita bahas di poin yang ketiga, sehingga kita bisa open sell dan kita mendapatkan profit ketika melakukan penurunan seperti ini. Jadi kita simply sebenarnya mau follow the trend. Nah, untuk nge-sell-nya sendiri sebenarnya kita perlu menunggu poin yang nomor 3, yaitu reversal candlestick. Jadi sebenarnya reversal candlestick ini adalah sebuah candle atau pola candle yang bisa memberikan kita suatu informasi bahwa kemungkinan besar adanya reversal. Jadi kalau kita melihat di sini yang pertama ada satu candlestick yang penuh bodinya, itu disebut dengan Marubozu ya. Jadi ketika harganya naik ke atas, kemudian di atas mungkin di area trend line di sini muncul candlestick Marubozu seperti ini yang dominan penuh bodinya. Ini ada satu indikasi reversal. Kemudian yang kedua juga ini mirip sebenarnya, namanya engulfing. Tapi engulfing ini dimana sebelumnya itu ada satu candlestick kecil yang berada di dalam body engulfing candlestick yang ini. Jadi ketika harganya naik ke atas, muncul candlestick ini, kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Dan yang ketiga sebenarnya yang mau gue highlight adalah candlestick yang di atas ini, dimana candlestick tersebut bodinya kecil, sangat kecil, tapi dia punya satu ekor yang panjang. Istilahnya bisa ekor, bisa shadow atau tail yang panjang naik ke atas. Jadi ada satu candlestick yang ekornya itu sangat panjang. Biasanya dalam 1 jam candlesticknya sempat naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Ya, jadi ketika muncul candlestick seperti ini, biasanya dia bisa drop ke bawah. Nah, sebenarnya ada banyak candlestick pattern yang bisa kalian pelajari juga yang mengindikasikan reversal. Tapi top 3 yang gue lihat cukup sering terjadi dan akurasinya cukup tinggi yaitu 3 yang ini. Dan kalian cukup fokus untuk belajar 3 yang ini. Tapi kalau kalian mau lihat yang lain atau kalian mau lihat penjelasan lebih detailnya, gue udah bikin satu video SKS khusus ngejelasin tentang candlestick pattern. Kalian bisa tonton videonya di sebelah sini. Jadi itu 3 poin yang perlu kalian pahami dan harusnya ini nggak terlalu sulit. Kemudian ke kesimpulan strateginya, pertama kita mau bikin trend line. Kemudian nanti di setiap 1 jam kita mau nunggu munculnya candlestick reversal seperti ini. Karena di setiap 1 jam, misalkan sekarang jam 7, kemudian nanti di jam 8 itu akan terbentuk satu candlestick 1 jam. Kalau misalkan harganya ada di area trend line dan ada bentuk reversal pattern, kemudian kita bisa entry either buy atau sell. Dan untuk risk to rewardnya 1:1,5. Jadi kalau misalnya area stop lossnya di sini, take profitnya berarti kita setting 1:1,5. Dan risk per trade-nya itu 2%. Artinya kalau capital kita 1000, maksimal loss-nya itu cuma $20. Nanti mempengaruhi bagaimana kita menentukan lot-nya ketika kita mau entry the market. Sekarang kita akan coba backtest aja dan lihat apakah strateginya bisa works atau enggak. Jadi kurang lebih poin-poin sederhananya seperti itu, dan langsung aja kita akan ke chart untuk melihat bagaimana caranya kita mengimplementasikan strategi yang tadi kita udah bahas. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi strateginya seperti apa. Nah, biasanya gue suka buka time frame daily terlebih dahulu untuk ngelihat trennya. Karena untuk strategi ini cocoknya itu kita lakukan di dalam suatu market yang lagi trending. Jangan ketika marketnya lagi sideways. Kalau lagi sideways, kemungkinan tradingnya gagal itu jauh lebih besar. Kita akan coba random aja di sini, kita potong chartnya. Nah, di sini kita udah tahu bahwa pergerakan goldnya secara daily itu lagi uptrend ya. Harusnya bergerak naik ke atas, atau kalian juga bisa melihatnya di time frame 4 jam. Kita akan langsung aja ke time frame 1 jam. Oke, saat ini pergerakan harga goldnya lagi koreksi turun. Karena tadi di higher time frame yang lagi uptrend, kita nggak akan ambil sell di sini karena kita mau follow the trend. Kita mau mengantisipasi ketika dia udah mulai mau bergerak lagi naik ke atas. Jadi kalau misalkan kita ganti dulu ke line chart, nah di sini ada swing yang bisa kita tarik. Nah, kita mau menunggu dia berubah dulu gitu ya, trennya breakout dulu di sini. Jadi kurang lebih kita akan coba next dulu. Oke, nah di sini kita udah melihat pergerakannya udah mulai breakout trend line, dan di sini juga kalau kita lihat udah memulai reversal. Jadi kita mau siap-siap untuk setting, siapa tahu bisa dapat opportunity untuk kita bisa beli atau entry the market. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa ganti line chartnya, dan karena di sini dia udah membentuk yang namanya higher low, kita bisa tarik satu garis trend line ya, kurang lebih seperti ini. Karena high yang sebelumnya di sini udah breakout ke atas, sehingga kita bisa mulai menarik satu garis trend line. Jadi harapannya ketika dia breakout naik ke atas, kemudian mantul ke sini, itu kita bisa buy on weakness di sini. Kurang lebih seperti itu strateginya. Jadi kita akan coba lihat dulu. Nah, di sini sebenarnya breakoutnya belum sempurna karena belum close-nya di atas garis trend line di sini. Jadi kita perlu sedikit waspada dulu, dan kita harus benar-benar mencari yang namanya reversal candlestick ya. Kita mau lihat dulu di sini. Nah, di sini nggak ada reversal candlestick dan harganya udah drop lagi ke bawah. Jadi bisa dibilang ini trend line-nya seharusnya invalid gitu ya. Nah, di sini udah mulai breakout lagi
swingnya ke atas, sehingga di sini kita mau coba untuk adjust trend line-nya, balik lagi ke line chart, kemudian kita adjust 2 titik terluar kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke candlestick chart dan kita mau tarik di sini garis trend line-nya. Harapannya di garis ini bisa ada reversal. Sekarang kita mau next lagi. Nah, di sini dia udah mulai koreksi. Nah, kita mulai pay attention di garis yang udah kita buat. Apakah ada reversal candlestick? Nah, di sini belum ada. Sini juga belum ada. Sini juga belum ada. Nah, di sini kita bisa menemukan satu bullish engulfing candlestick yang sangat signifikan, dan ini merupakan satu konfirmasi ya. Jadi ketika dia turun, harusnya dia naik lagi ke atas. Jadi di sini adalah momentum ketika kita bisa entry. Jadi ketika kita udah nungguin setiap 1 jam melihat candlesticknya ini kayaknya belum ada konfirmasi. Dan ketika di sini kita melihat satu engulfing bullish candlestick, baru kita mulai untuk set trading plan. Jadi kita bisa langsung buy aja ketika dia closing market di bullish engulfing candlestick ini. Stop loss-nya di bawah candlesticknya atau di swing low-nya di bawah sini. Kemudian untuk take profitnya itu kita pakai risk to reward ratio 1:5. Kita akan lihat hasilnya apakah dia berhasil breakout swing high lagi di sini karena dia udah mau bullish dan hit target kita ya. Kita mau lihat ke atas. Kita cepetin. Dan di sini akhirnya kita bisa hit take profit. Karena di sini juga swing high-nya udah mulai di break lagi, kita bisa adjust lagi sedikit trend line-nya. Jadi kita ganti lagi ke line chart. Yang di bawah sini kita adjust lagi ya, di sini lebih proper. Karena di sini sebenarnya kita melihat ada satu pergerakan yang jauh lebih eksponensial atau yang jauh lebih cepat. Kita bisa membuat satu trend line yang baru ya, kurang lebih seperti ini. Tapi ingat, kalau dia terlalu steep ke atas ini, biasanya jarang gua pakai karena lebih nggak valid. Jadi kita sekarang udah punya 2 trend line di sini, kita bisa ikutin. Nah, kita bisa coba untuk lihat lagi apakah ada opportunity selanjutnya ya. Kita akan lihat ketika candlestick-nya itu turun ke garis trend line yang ada di sini. Nah, di sini kalau kita lihat pergerakan marketnya luar biasa bullish karena dia juga baru breakout swing high yang ada di sini. Jadi nggak masalah, kita akan coba untuk panjangin lagi aja di sini dan kita tunggu apakah pergerakannya bisa turun gitu ya ke garis yang ada di bawah sini. Nah, di sini teman-teman kalau diperhatikan sebelumnya udah bikin swing high dan di sini udah breakout swing high-nya. Sehingga sebenarnya kita bisa adjust lagi trend line-nya kalau mau, tapi karena di sini terlalu steep atau terlalu curam dan nempel juga ke candlestick yang lainnya, gua nggak mau pakai trend line yang ini. Jadi gue akan biarin dulu aja, ketika harganya nanti mungkin akan koreksi dulu ke area sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut next lagi aja. Oke, dia udah mulai turun. Nah, di sini dia udah mulai break lagi swing high-nya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa adjust trend line-nya gitu ya. Kita bisa bikin trend line yang baru lah, kurang lebih seperti ini. Dan ini kurang lebih angle-nya mirip lah ya sama yang di bawah. Jadi kita akan coba pakai yang di atas ya, kurang lebih di sini. Tapi di sini catatannya, karena di sini wick-nya atau shadow-nya itu cukup panjang ke bawah. Jadi kadang-kadang gue suka untuk nge-adjust ke rata-ratanya gitu ya. Jadi gue suka adjust rata-ratanya dari titik-titik candlestick terluarnya. Jadi kurang lebih gue akan bikin seperti ini. Nah, menurut gue di sini jauh lebih proper dan jauh lebih bisa dipakai. Sekarang gue akan coba next lagi. Kita akan tunggu apakah harganya berhasil turun dan mantul ke area di bawah sini. Oke, ini udah mulai mau turun ya, mendekati area trend line. Dan di sini itu ada satu candle reversal. Ya, kalau kita lihat di sini wick-nya panjang atau shadow-nya panjang ke bawah. Sehingga kalau kita menemukan candlestick seperti ini, yang kita mau lakukan adalah kita mau buy stop ya. Buy stopnya di high candlestick yang ini. Kita bisa sebutnya ini candlestick hammer, jadi kita buy-nya on breakout. Kemudian untuk stop loss-nya slightly below harga low candlestick-nya. Kemudian untuk take profit-nya kita set lagi seperti biasa 1:1,5. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita mau lihat apakah dia berhasil mantul atau malah turun ke bawah sini. Nah, ini kita lihat, oh ya, sebelumnya sempat turun tapi habis itu naik. Oke, di sini kita berhasil hit take profit, kemudian harganya turun lagi. Dan di sini candlestick bawahnya itu tetap masih bisa kita pakai ya, atau masih bisa berlaku. Jadi kita panjangin dulu aja. Siapa tahu di sini dia ada reversal candlestick juga ya. Jadi kita mau lihat dulu ke depannya. Nah, di sini dia udah mulai masuk ya ke area trend line yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau lihat apakah di sini dia ada potensi untuk reversal. Kita akan next dulu. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu candlestick yaitu bullish Marubozu ya, seperti yang kita udah pelajari sebelumnya. Sehingga di sini ada satu potensi reversal di area trend line ya, atau ada satu rejection di area trend line, sehingga gue mau coba untuk trade di sini. Ketika muncul candlesticknya kita akan langsung open buy aja. Di sini stop loss-nya gue akan pakai swing low yang ada di sini dan slightly below. Untuk take profitnya seperti biasa 1:5. Karena ekspektasinya di sini kita masih uptrend, jadi kita akan selalu buy atau follow the trend. Kita akan next aja apakah hasilnya profit. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan profit lagi ya. Dan di sini udah breakout lagi sehingga kita bisa coba untuk adjust lagi nih trend line ya. Trend line-nya kita coba untuk adjust kurang lebih seperti ini. Oke, kalau udah kita akan coba next lagi.
Oke, di sini dia udah mulai breakout lagi swingnya, sehingga kita bisa coba untuk punya satu trendline yang baru ya, kurang lebih di sini. Tapi ini memang agak lumayan steep, jadi kita akan lihat aja apakah ada opportunity yang bagus untuk kita bisa buy di area tersebut. Di sini harganya udah mulai masuk ya, tapi masih belum ada candlestick reversal. Kita akan coba lihat dulu. Nah, di sini gue lihat ada satu candlestick reversal ya di area trendline. Di sini candlesticknya mirip seperti yang sebelumnya di sebelah sini, jadi gue akan buy on breakout candlestick tersebut. Gue akan put stop lossnya slightly below, dan ini targetnya 1,5. Dan ini candlestick reversal karena wick-nya atau shadow-nya panjang ke bawah ya. Dan di sini kita akan coba lihat aja apakah berhasil take profit. Oke, nah di sini harganya berhasil hit take profit kita ya. Nah, kemudian gue masih mau panjangin lagi yang di bawah sini. Kita akan lihat lagi apakah ada opportunity lagi. Kita akan cepetin. Nah, di sini harganya udah mulai masuk trendline, dan lagi-lagi di sini ada candlestick yang wick-nya itu panjang atau yang shadow-nya panjang, sehingga gue akan coba untuk pasang lagi buy stop high di candlestick tersebut, dan kita akan buy di candle setelahnya gitu ya. Dan kita akan lihat apakah ini adalah akhir daripada tren kenaikannya, karena kalau dia akhir dari tren kenaikannya dia akan turun ke bawah. Tapi kalau misalkan dia berhasil reject daripada trendline-nya, dia harusnya bisa bergerak naik ke atas. Kita akan coba lihat. Oke, ini sempat turun. Oke, di sini kita dapat take profit lagi ya. Oke, jadi dari beberapa kali kesempatan itu kita berhasil mendapatkan take profit. Tapi ingat, balik lagi di sini ketika kita backtest itu kondisi goldnya lagi bullishnya sangat clear dan cukup panjang juga. Intinya adalah kita harus mencari market yang memang bullishnya clear dan bullishnya itu sangat positif gitu ya. Jangan yang setengah-setengah atau yang sideways. Nah, setelah di sini dia berhasil breakout lagi, high yang ada di sini kita bisa ganti lagi dan adjust lagi trendline-nya. Di sini gue mau adjust trendline-nya kurang lebih seperti ini untuk jadi guidance yang baru dan seterusnya. Nanti kalian bisa coba backtest sendiri dan cobain sendiri. Kalau kalian rasa strateginya bisa dipakai, silahkan kalian bisa pakai. Nah, tapi dengan catatan kalau kita perhatikan memang di sini pergerakannya kita lihat dari start 27 Maret sampai akhirnya itu di sekitar 12 April. Itu kita cuma bisa dapat kurang lebih 1 2 3 4 5 gitu ya, 5 trading. Jadi kurang lebih sekitar 14 hari atau 2 mingguan kita cuma bisa dapat 5 tradingan karena kita tradingnya juga di time frame 1 jam, dan kita juga menunggu konfirmasi reversal candlestick yang valid, sehingga saran gue adalah kalian bisa explore lebih dari satu market. Misalkan kita trading gold, XAU USD, kita juga bisa trading di forex di pair yang lain gitu ya. Biasanya gue suka juga untuk trading di GBP, JPY gitu, karena di sini juga dia punya pergerakan tren yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini momentumnya, kita bisa dapat opportunity yang lumayan. Kalau kita tarik ke sekarang, ini juga kita bisa mendapatkan opportunity trading. Jadi dengan trading trendline seperti ini dan kita tahu bigger picture-nya dia bergerak bullish ke atas, ini seharusnya bisa jadi satu opportunity untuk kita trading. Nah, di sini kita tinggal tunggu turun aja ke garis trendline, baru kita cari reversal candlestick seperti biasa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita mau masuk ke cara mengaplikasikan strategi yang tadi gue baru bahas di aplikasi yang biasanya sering gue pakai juga, yaitu MIFX. Jadi kalau kalian udah download aplikasi, udah daftar, udah login, kalian nanti akan masuk ke account kalian. Halaman awalnya kurang lebih kayak gini, dan kalau kita mau trading, itu kita bisa langsung ke menu trade yang ada di bawah di tengah. Kita langsung ke trade di sini, kemudian di atas ini kita bisa ganti ke pair apa yang mau kita trading. Nah, biasanya gue suka trading di pair gold, jadi kita akan coba lihat aja pair goldnya seperti apa. Kita akan langsung masuk ke gold. Oke, di sini gue udah buka pair gold. Dan kalau kita mau ganti time frame-nya, karena di strategi yang tadi kita fokus untuk tradingnya di time frame 1 jam, di pojok bawah kiri itu kalian bisa pencet aja, kemudian kalian ganti menjadi 1 hour atau 1 jam. Nah, ini sekarang udah ganti grafiknya menjadi 1 jam. Dan sekarang kalau kalian mau bikin trendline-nya, kalian ganti dulu ke line chart. Jadi di bawah tipe grafiknya kita ganti ke line chart. Kemudian di sini kita bisa langsung pakai tools aja, ada di drawing di sebelah sini, kemudian pakai trendline. Jadi kita udah pelajarin tadi, kita bisa menghubungkan titik tertinggi dengan titik tertinggi berikutnya. Dan di sini kita bisa ganti aja warnanya biar lebih jelas pakai kuning. Jadi ini adalah garis trendline di 1 jam yang gue coba untuk perhatikan. Kalau harganya bergerak ke atas dan menyentuh area trendline, di situ gue akan coba untuk cari candlestick reversalnya seperti apa. Dan biasanya untuk memantau itu gue akan balikin lagi ke candlestick pattern yang biasa. Anyway, di atas juga ada info-info tentang gold lainnya. Kemudian juga ada signal yang bisa kalian perhatikan juga. Jadi kalian juga bisa punya referensi lebih banyak lagi tentang analisis gold ke depannya seperti apa. Di sini juga ada signal. Kemudian di sini juga ada sentimennya kurang lebih seperti apa, kalian bisa pelajari. Nanti kalau kalian ingin melakukan eksekusi buy atau sell, kalian tinggal klik aja di atas ini ada buy dan sell. Misalkan kita mau nge-sell saat ini, di sini juga ada petunjuknya. Kemudian kita langsung masukkan aja berapa lot yang ingin kita pasang. Misalkan di sini 0,2 lot, tinggal confirm sell. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang posisinya udah langsung masuk. Dan kalau misalkan kita mau set take profit dan stop loss-nya, itu kita tinggal klik aja di sini, kemudian ubah order. Di sini kita pasang stop loss-nya. Ini contoh aja 49 pips. Kemudian take profit-nya misalkan di sini kita 1,5 kalinya. Jadi kalau di sini 49 pips, berarti sekitar 75 pips. Jadi ini juga bisa kita ganti pakai pip. Misalkan kita mau masukin di sini 75
75 pip, jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal klik ubah order aja. Nah, nanti di sini udah langsung terlihat posisi kita di stop loss dan take profitnya. Nanti kalau kalian kembali ke menu awal, nah di sini di menu order di bawah itu ada posisi kalian yang lagi running. Nah, kalian juga bisa lihat riwayat trading kalian di sini. Nah, sekitar 1 bulan yang lalu gue coba untuk buka satu akun yang baru, dan tujuannya untuk mengimplementasikan apa yang udah gue tulis di ebook gue collab bareng dengan MIFX. Jadi gue deposit sekitar $1.000, dan hasil trading 1 bulan yang lalu ini kurang lebih berhasil mendapatkan profit kurang lebih $300. Semoga ini bisa terus berlanjut dan sesuai dengan strategi dan money management yang udah gue implementasikan sendiri. Harusnya ini bisa growing dan make profit. Nah, kalau kalian penasaran strategi apa yang biasanya gue lakukan untuk trading gold, itu gue udah buat videonya eksklusif. Kalian bisa nonton videonya di aplikasi MIFX secara gratis. Kalian hanya cukup buka akun demo aja di MIFX dengan kode Senjaya MIFX. Nah, kalian juga bisa pakai akun demo ini untuk menerapkan atau mencoba strategi yang udah gue share di video eksklusif di aplikasi MIFX. Jadi yang penasaran langsung download dan buka akun demo aja, dan semoga kalian cocok dengan strategi yang gue share di aplikasi. Meskipun trading forex itu bisa mencari uang tambahan, menurut gue pribadi bukan untuk semua orang. Karena ada beberapa checklist yang harus kalian penuhi. Pertama, gak punya utang. Kedua, punya dana darurat. Ketiga, pakai uang dingin. Dan yang terakhir, tidak mengganggu pekerjaan utama kalian. Kalau kalian gak bisa ngecek sejam sekali di waktu kerja kalian, tradinglah pada saat pulang kerja. Dan based on my experience, trading skill kalian itu akan terus berproses. Sehingga kalian membuka potensi untuk nantinya bisa memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari trading forex dibandingkan pekerjaan utama kalian di kemudian hari. Dengan catatan, kalian bisa disiplin sambil compound profit dan juga saving kalian sambil kalian meningkatkan skill trading. It's not going to be easy, it takes time, but trust me, it's work. Jadi buat kalian yang tertarik untuk cari uang tambahan dari forex, coba tulis deh di kolom komentar. Kalian bisa pakai MIFX juga yang udah terregulasi Bapepti dan bisa trading mulai dari Rp500.000 aja. Jangan lupa kalian bisa coba dulu download akun demo dengan kode Senjaya MIFX biar kalian bisa mendapatkan akses ke video eksklusif gue bareng dengan MIFX, dimana di sana gue share satu trading strategi yang gue pakai sendiri dan kalian bisa pelajari. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.